Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmatnya, atas semua kebaikan yang demikian banyak yang dimudahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk mendapat anugerah terbesar darinya, yaitu mengenal kandungan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, pada pagi hari ini kembali kita bertemu di majelis yang mulia ini, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab kebaikan bagi kita, sebagai sebab untuk kesempurnaan iman dan takwa kita kepadanya. Kita kembali lagi di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih Asma'ullah al-Husna. Fikih Asma'illahil Husna, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah serta kandungan sifat-sifatnya yang maha terpuji untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yaitu Ad-Dayyan. Ad-Dayyan. Ad-Dayyan yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha menghisap dan menghitung amal perbuatan hamba-hambanya dan memberikan balasan yang seadil-adilnya pada hari kiamat. Inilah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Asmaul Husna, nama-namanya yang maha indah, yang juga sangat patut untuk kita renungkan kandungan artinya. Dalam hal ini memotivasi seorang hamba yang beriman untuk selalu mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada waktu itu segala sesuatu akan diperhitungkan, segala sesuatu akan dibalas dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan dalam sebuah hadis yang panjang,
Beliau mengatakan, balagani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran. Sampai kepadaku sebuah hadis dari seorang sahabat yang mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashtaraitu ba'iran, maka aku membeli sebuah unta untuk saya tunggangi mendatangi orang tersebut agar bisa bertanya langsung kepadanya. Tsumma syadattu alaihi rahli, kemudian aku memacu kudaku menuju orang tersebut. Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi Syam. Maka aku pun berjalan menempuh perjalanan selama sebulan sehingga aku tiba di tempat sahabat itu di wilayah Syam. Fa idza Abdullah ibnu Unais radhiyallahu anhu, maka ternyata dia adalah sahabat yang mulia Abdullah ibnu Unais. Ini kisah yang menarik sekali, menggambarkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu yang paling berharga dalam hidup mereka, sehingga mereka rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan seluruh yang ada pada mereka hanya untuk mengetahui sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu memang pantas untuk dihargai dengan sebesar-besarnya penghargaan. Karena dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, benar-benar akan menerangi cahaya hati manusia untuk memudahkan perjalanannya menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala lil bawab, Jabir pun mengatakan kepada penjaga rumahnya, kullahu Jabir alal bab, katakan kepada sahabat ini bahwa Jabir bin Abdullah di depan pintu. Faqala, maka dia bertanya, Ibnu Abdullah, apakah Jabir bin Abdullah? Aku katakan iya. Intinya akhirnya keluarlah Abdullah bin Unais, kemudian mereka berpelukan. Faqultu, maka aku katakan, hadisan balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Fa khasyitu an tamuta au amuta qabla an asma'ahu. Ada sebuah hadis sampai kepadaku dari riwayatmu, dari yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah qisas pada hari kiamat. Aku khawatir kamu meninggal dunia atau aku meninggal dunia sebelum aku mendengarnya. Maka kemudian sahabat yang mulia ini Abdullah ibnu Unais radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi subhanallah, ini kita perhatikan satu pelajaran penting untuk para penuntut ilmu. Orang-orang yang beriman, apalagi yang mengaku mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mulia sebelum kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang mereka memuliakan sesuatu yang pantas dimuliakan. Karena memang mereka rela untuk mengorbankan apa yang ada pada diri mereka guna memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu berharganya ilmu sunnah di hadapan mereka, sampai-sampai menjadikan mereka demikian menyesal kalau seandainya ada satu hadis pun yang luput dari pengetahuan mereka. Nah, ini seharusnya menjadi contoh bagi orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, yang dimuliakan dengan memahami ilmu sunnah, bahwasanya hendaknya kita mengejar sesuatu yang benar-benar merupakan kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mestinya kita berusaha untuk tidak bertindak, bersikap, memiliki kebiasaan sebagaimana orang-orang awam yang tidak mengenal kemuliaan ini. Yang mereka itu mengejar dunia yang semu karena memang mereka tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan orang-orang yang dimuliakan dengan memahami ilmu sunnah, mengetahui keindahan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian dia ikut terpengaruh juga mengejar kemewahan dunia yang semu dan menjadikan angan-angannya selalu tergantung kepada perkara-perkara dunia yang pada hakikatnya merupakan kehinaan dan bukan merupakan kemuliaan. Nah, hadisnya yang dibawakan oleh Abdullah ibnu Unais ini saya lanjutkan.
bahwasanya dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati au qala al-ibadu uratan gurlan buhman. Qala qulna wa ma buhman? Qala laisa ma'ahum syai'. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan. Semua manusia atau semua hamba-hamba akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan uratan, tidak berpakaian, burlan, belum disunat, dan buhman, tidak membawa apapun dari harta yang mereka miliki di dunia. Sama sekali tidak membawa apa-apa, cuma membawa dirinya sendiri. Itu pun dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian belum disunat, dan tidak membawa apa-apa. Qala qulna, kami para sahabat bertanya, apa artinya buhman ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, laisa ma'ahum syai', yakni mereka tidak membawa sesuatu apapun dari apa yang dulu mereka miliki sewaktu di dunia. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Kemudian Allah memanggil semua manusia, menyeru kepada semua manusia dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Ini menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara yang bisa didengar, tapi jelas semua sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah menyeru pada waktu itu, mengatakan di hadapan semua makhluknya yang didengar oleh semua mereka, Anal Maliku, Anad Dayyan, aku adalah Al-Malik, yang maha menguasai, yang maha memiliki alam semesta beserta isinya. Anad Dayyan, aku adalah Ad-Dayyan, yang maha perkasa, yang maha memberikan balasan atas perbuatan dan amal hamba-hambanya. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nari an yadkhula an-nara walau inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta ukissuhu minhu. Tidak sepantasnya atau tidak diperbolehkan seseorang dari penduduk neraka masuk ke dalam neraka padahal dia masih memiliki hak dari salah seorang yang akan masuk ke dalam surga. Jadi tidak boleh kedua-duanya masuk ke dalam tempat yang telah mereka dapatkan sampai aku benar-benar mengkisosnya, sampai aku benar-benar memperhitungkan dan memberikan hak-hak tersebut. Jadi meskipun dia masuk neraka tetap ditunaikan hak-haknya sebelum masuk ke dalam neraka. Wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhula al-jannata wa li ahadin min ahli an-nari indahu haqqun hatta ukissuhu minhu. Sebaliknya tidak diperbolehkan seseorang dari penduduk surga masuk ke dalam surga dalam keadaan dia masih memiliki hak yang belum ditunaikan dari seseorang dari penduduk neraka sampai aku mengkisosnya, membalasnya, sampai aku menunaikan hak tersebut dengan sempurna. Hatta lautamatu, sampai pun itu berupa lautamah, tamparan. Sampai itu berupa pukulan atau tamparan. Qala qulna, maka kami pun bertanya, para sahabat Nabi SAW bertanya, kaifa wa innama na'tillaha yawma na'tillaha azza wa jalla uratan gurlan buhman. Ya Rasulullah, bagaimana bisa ditunaikan hak-hak mereka itu di akhirat nanti? Padahal kami waktu itu datangnya menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa apa-apa sama sekali. Bahkan pakaian pun juga tidak, dalam keadaan belum disunat dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa sama sekali. Qala, maka pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda, bil hasanati was sayyiat, yang akan dijadikan sebagai bahan untuk menunaikan hak-hak tersebut adalah kebaikan-kebaikan, pahala-pahala amal, dan keburukan-keburukan dosa-dosa manusia. Maksudnya yang masih punya hak diberikan dari pahala orang yang pernah mengambil haknya. Kalau sudah habis pahala kebaikannya, maka akan diberikan dosa orang tersebut kepadanya, wal'iyadzubillah. Kemudian dalam sebagian riwayat dari hadis ini
setelah menyampaikan hadis ini Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulma al-yaum." Pada hari ini masing-masing manusia akan diberikan pembalasan. Masing-masing jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Sewaktu di dunia, la dzulmal yaum, pada hari ini tidak akan ada kezaliman sama sekali. Nah, inilah hadis sahih yang menggambarkan kepada kita tentang penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan. Hadis ini dinyatakan hasan dan sebagian ulama menilainya sebagai hadis yang saleh, hadis yang benar. Seperti Imam Al-Mundhiri, kemudian Syekh Al-Albani rahimahumullah taala, dan Ibnu Hajar juga membawakan sanad lain dari hadis ini dan menyatakannya dengan ucapannya isnaduhu saleh, sanad hadis ini adalah saleh, yaitu baik dan bisa dijadikan sebagai sandaran. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan, yang ini salah satu di antara Asmaul Husna yang kita wajib untuk mengimaninya, kemudian memahami serta mengimani kandungan sifat-sifat yang ada padanya, setelah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan tersebut. Tentu saja pengertian Ad-Dayyan secara bahasa itu oleh Imam Ibnul Athir disebutkan dengan dua pengertian. Bisa diambil dari kata-kata danan nasa. Danan nasa artinya menundukkan manusia untuk taat kepadanya. Jadi Dayyan bisa juga mengandung pengertian Al-Qahar, yang maha memaksa dengan keperkasaannya untuk menundukkan manusia mengikuti hukumnya, ketentuannya, untuk taat kepadanya. Kemudian makna yang kedua yang ini lebih dikenal, yaitu makna dana yadinu, yang artinya adalah hasaba yuhasibu atau jaza yujazi. Dana yadinu artinya menghisab, menghitung, dan memberikan balasan. Memberikan balasan yang seadil-adilnya. Jadi dua pengertian ini, yang pertama pengertiannya adalah menundukkan dengan keperkasaannya, menundukkan manusia untuk taat kepadanya. Yang kedua menghisab, menghitung, dan memberikan balasan yang seadil-adilnya atas perbuatan manusia pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu diterangkan maknanya Ad-Dayyan secara syar'i seperti disebutkan dalam kitab fikih Al-Asmaul Husna. Ad-Dayyan artinya adalah Al-Mujazil Muhasib, yang memberikan balasan dan memperhitungkan amal manusia pada hari kiamat. Wallahu jalla wa ala yajma'ul awwalina wal akhirina yaumal qiyamati uratan laisa alaihim thiyabun hufatan bila ni'alin ghurlan ay ghairu mukhtatinin buhman laisa ma'ahum syai'un min mata'id dunya. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan mengumpulkan semua manusia dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir dalam keadaan mereka itu uratan, telanjang, tidak memiliki pakaian sama sekali, tidak mengenakan pakaian sama sekali. Hufatan, yakni dalam keadaan mereka tidak mengenakan sendal, alas kaki. Gurlan, artinya gurlan adalah mereka itu dalam keadaan tidak disunat. Buhman, laisa ma'ahum syai'un min mata'id dunya, artinya buhman artinya mereka tidak membawa sedikit pun dari perhiasan dunia. Thumma yujazihim wa yuhasibuhum ala ma qaddamu fi hayatihim ad-dunya min a'malin in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan menghitung apa yang mereka lakukan dalam kehidupan di dunia, amal-amal yang mereka kerjakan sebelumnya. Kalau baik maka akan mendapatkan balasan kebaikan, kalau buruk wal iyadu billah maka akan dapatkan keburukan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Inilah, maka ini adalah salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang tentu kandungannya sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk meluruskan
cara berpikir mereka, cara bersikap mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka dalam kehidupan di dunia. Dan memang hal-hal yang berhubungan dengan hari kiamat adalah sebaik-baik nasihat bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia mengetahui bahwa perbuatannya sekecil-kecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amal tidak akan meninggalkan amalan yang kecil maupun besar kecuali akan dihitung. Kalau seandainya manusia mengetahui bahwa ucapannya pun akan diperhitungkan, ma yalfidhu min wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fanahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa fid din rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmat-Nya, atas semua kebaikan yang demikian banyak yang dimudahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk mendapat anugerah terbesar darinya, yaitu mengenal kandungan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, pada pagi hari ini kembali kita bertemu di majelis yang mulia ini, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab kebaikan bagi kita, sebagai sebab untuk kesempurnaan iman dan takwa kita kepadanya. Kita kembali lagi di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih asma Allah al-husna. Fikih asma'illah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmat-Nya, atas semua kebaikan yang demikian banyak yang dimudahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk mendapat anugerah terbesar darinya, yaitu mengenal kandungan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, pada pagi hari ini kembali kita bertemu di majelis yang mulia ini, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab kebaikan bagi kita, sebagai sebab untuk kesempurnaan iman dan takwa kita kepadanya. Kita kembali lagi di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih Asma Allah Al-Husna. Fikih Asma'illahil Husna, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah serta kandungan sifat-sifatnya yang maha terpuji untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yaitu Ad-Dayyan. Ad-Dayyan. Ad-Dayyan yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha menghisap dan menghitung amal perbuatan hamba-hambanya dan memberikan balasan yang seadil-adilnya pada hari kiamat. Inilah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Asmaul Husna, nama-namanya yang maha indah, yang juga sangat patut untuk kita renungkan kandungan artinya. Dalam hal ini memotivasi seorang hamba yang beriman untuk selalu mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada waktu itu segala sesuatu akan diperhitungkan, segala sesuatu akan dibalas dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan dalam sebuah hadis yang panjang, beliau mengatakan, balagani haditsun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran. Sampai kepadaku sebuah hadis dari seorang sahabat yang mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashtaraitu ba'iran, maka aku membeli sebuah unta untuk saya tunggangi mendatangi orang tersebut agar bisa bertanya langsung kepadanya.
Tsumma syadattu alaihi rahli, kemudian aku memacu kudaku menuju orang tersebut. Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi Syam. Maka aku pun berjalan menempuh perjalanan selama sebulan sehingga aku tiba di tempat sahabat itu di wilayah Syam. Fa'idha Abdullah ibnu Unais radhiyallahu anhu, maka ternyata dia adalah sahabat yang mulia Abdullah ibnu Unais. Ini kisah yang menarik sekali menggambarkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup mereka. Sehingga mereka rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan seluruh yang ada pada mereka hanya untuk mengetahui sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu memang pantas untuk dihargai dengan sebesar-besarnya penghargaan. Karena dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, benar-benar akan menerangi cahaya hati manusia untuk memudahkan perjalanannya menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala lil bawab, Jabir pun mengatakan kepada penjaga rumahnya, kullahu Jabir alal bab, katakan kepada sahabat ini bahwa Jabir bin Abdullah di depan pintu. Faqala, maka dia bertanya, Ibnu Abdullah, apakah Jabir bin Abdullah? Aku katakan iya. Intinya akhirnya keluarlah Abdullah bin Unais, kemudian mereka berpelukan. Faqultu, maka aku katakan, hadisan balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Fa khasyitu an tamuta au amuta qabla an asma'ahu. Ada sebuah hadis sampai kepadaku dari riwayatmu, dari yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah qisas pada hari kiamat. Aku khawatir kamu meninggal dunia atau aku meninggal dunia sebelum aku mendengarnya. Maka kemudian sahabat yang mulia ini Abdullah ibnu Unais radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi subhanallah, ini kita perhatikan satu pelajaran penting untuk para penuntut ilmu. Orang-orang yang beriman, apalagi yang mengaku mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mulia sebelum kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang mereka memuliakan sesuatu yang pantas dimuliakan. Karena memang mereka rela untuk mengorbankan apa yang ada pada diri mereka guna memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu berharganya ilmu sunnah di hadapan mereka, sampai-sampai menjadikan mereka demikian menyesal kalau seandainya ada satu hadis pun yang luput dari pengetahuan mereka. Nah, ini seharusnya menjadi contoh bagi orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, yang dimuliakan dengan memahami ilmu sunnah, bahwasanya hendaknya kita mengejar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmat-Nya, atas semua kebaikan yang demikian banyak yang dimudahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk mendapat anugerah terbesar darinya, yaitu mengenal kandungan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, pada pagi hari ini kembali kita bertemu di majelis yang mulia ini, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab kebaikan bagi kita, sebagai sebab untuk kesempurnaan iman dan takwa kita kepadanya. Kita kembali lagi di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih Asma'ullah al-Husna, fikih Asma'illahil Husna, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah serta kandungan sifat-sifatnya yang maha terpuji untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yaitu Ad-Dayyan. Ad-Dayyan. Ad-Dayyan yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha menghisap dan menghitung amal perbuatan hamba-hambanya dan memberikan balasan yang seadil-adilnya pada hari kiamat. Inilah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Asma'ul Husna, nama-namanya yang maha indah, yang juga sangat patut untuk kita renungkan kandungan artinya. Dalam hal ini memotivasi seorang hamba yang beriman untuk selalu mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada waktu itu segala sesuatu akan diperhitungkan, segala sesuatu akan dibalas dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan dalam sebuah hadis yang panjang, beliau mengatakan, balagani haditsun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran. Sampai kepadaku sebuah hadis dari seorang sahabat yang mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashtaraitu ba'iran, maka aku membeli sebuah unta untuk saya tunggangi mendatangi orang tersebut agar bisa bertanya langsung kepadanya. Tsumma syadattu alaihi rahli, kemudian aku memacu kudaku menuju orang tersebut. Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi Syam. Maka aku pun berjalan menempuh perjalanan selama sebulan sehingga aku tiba di tempat sahabat itu di wilayah Syam. Fa'idha Abdullah ibnu Unais radhiyallahu anhu, maka ternyata dia adalah sahabat yang mulia Abdullah ibnu Unais. Ini kisah yang menarik sekali, menggambarkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup mereka.
Sehingga mereka rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan seluruh yang ada pada mereka hanya untuk mengetahui sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu memang pantas untuk dihargai dengan sebesar-besarnya penghargaan. Karena dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, benar-benar akan menerangi cahaya hati manusia untuk memudahkan perjalanannya menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala lil bawab, Jabir pun mengatakan kepada penjaga rumahnya, kullahu Jabir alal bab, katakan kepada sahabat ini bahwa Jabir bin Abdullah di depan pintu. Faqala, maka dia bertanya, Ibnu Abdullah, apakah Jabir bin Abdullah? Aku katakan iya. Intinya akhirnya keluarlah Abdullah bin Unais. Kemudian mereka berpelukan. Faqultu, maka aku katakan, hadisan balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Fakhashitu an tamuta au amuta qabla an asma'ahu. Ada sebuah hadis sampai kepadaku dari riwayatmu, dari yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah qisas pada hari kiamat. Aku khawatir kamu meninggal dunia atau aku meninggal dunia sebelum aku mendengarnya. Maka kemudian sahabat yang mulia ini Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi subhanallah, ini kita perhatikan satu pelajaran penting untuk para penuntut ilmu. Orang-orang yang beriman, apalagi yang mengaku mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mulia sebelum kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang mereka memuliakan sesuatu yang pantas dimuliakan. Karena memang mereka rela untuk mengorbankan apa yang ada pada diri mereka guna memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu berharganya ilmu sunnah di hadapan mereka, sampai-sampai menjadikan mereka demikian menyesal kalau seandainya ada satu hadis pun yang luput dari pengetahuan mereka. Nah, ini seharusnya menjadi contoh bagi orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, yang dimuliakan dengan memahami ilmu sunnah, bahwasanya hendaknya kita mengejar sesuatu yang benar-benar merupakan kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mestinya kita berusaha untuk tidak bertindak, bersikap, memiliki kebiasaan sebagaimana orang-orang awam yang tidak mengenal kemuliaan ini. Yang mereka itu mengejar dunia yang semu karena memang mereka tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan orang-orang yang dimuliakan dengan memahami ilmu sunnah, mengetahui keindahan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian dia ikut terpengaruh juga mengejar kemewahan dunia yang semu dan menjadikan angan-angannya selalu tergantung kepada perkara-perkara dunia yang pada hakikatnya merupakan kehinaan dan bukan merupakan kemuliaan. Nah, hadisnya yang dibawakan oleh Abdullah bin Unais ini saya lanjutkan, bahwasanya dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati aw qala al-ibadu uratan gurlan buhman. Qala qulna wa ma buhman, qala laisa ma'ahum syai'. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan. Semua manusia atau semua hamba-hamba akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan uratan, tidak berpakaian, burlan, belum disunat, dan buhman, tidak membawa apapun dari harta yang mereka miliki di dunia. Sama sekali tidak membawa apa-apa, cuma membawa dirinya sendiri, itu pun dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian belum disunat, dan tidak membawa apa-apa. Qala qulna, kami para sahabat bertanya, apa artinya buhman ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, laisa ma'ahum syai', yakni mereka tidak membawa sesuatu apapun
dari apa yang dulu mereka miliki sewaktu di dunia. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Kemudian Allah memanggil semua manusia, menyeru kepada semua manusia dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Ini menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara yang bisa didengar, tapi jelas semua sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah menyeru pada waktu itu, mengatakan di hadapan semua makhluknya yang didengar oleh semua mereka, Anal Maliku, Anad Dayyan, aku adalah Al-Malik, yang maha menguasai, yang maha memiliki alam semesta beserta isinya. Anad Dayyan, aku adalah Ad-Dayyan, yang maha perkasa, yang maha memberikan balasan atas perbuatan dan amal hamba-hambanya. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nari an yadkhulan nara walau inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta ukissuhu minhu. Tidak sepantasnya atau tidak diperbolehkan seseorang dari penduduk neraka masuk ke dalam neraka padahal dia masih memiliki hak dari salah seorang yang akan masuk ke dalam surga. Jadi tidak boleh kedua-duanya masuk ke dalam tempat yang telah mereka dapatkan sampai aku benar-benar mengkisosnya, sampai aku benar-benar memperhitungkan dan memberikan hak-hak tersebut. Jadi meskipun dia masuk neraka tetap ditunaikan hak-haknya sebelum masuk ke dalam neraka. Wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhula al-jannata wa li ahadin min ahli an-nari indahu haqqun hatta ukissuhu minhu. Sebaliknya tidak diperbolehkan seseorang dari penduduk surga masuk ke dalam surga dalam keadaan dia masih memiliki hak yang belum ditunaikan dari seseorang dari penduduk neraka sampai aku mengkisosnya, membalasnya, sampai aku menunaikan hak tersebut dengan sempurna. Hatta lautomatu, sampai pun itu berupa lautomah, tamparan. Sampai itu berupa pukulan atau tamparan. Qala qulna, maka kami pun bertanya, para sahabat Nabi SAW bertanya, kaifa wa inna ma na'tillaha yawma na'tillaha azza wa jalla uratan gurlan buhman. Ya Rasulullah, bagaimana bisa ditunaikan hak-hak mereka itu di akhirat nanti? Padahal kami waktu itu datangnya menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa apa-apa sama sekali. Bahkan pakaian pun juga tidak, dalam keadaan belum disunat dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa sama sekali. Qala, maka pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda, bil hasanati was sayyiat, yang akan dijadikan sebagai bahan untuk menunaikan hak-hak tersebut adalah kebaikan-kebaikan, pahala-pahala amal, dan keburukan-keburukan dosa-dosa manusia. Maksudnya yang masih punya hak diberikan dari pahala orang yang pernah mengambil haknya. Kalau sudah habis pahala kebaikannya, maka akan diberikan dosa orang tersebut kepadanya, waliyadzubillah. Kemudian dalam sebagian riwayat dari hadis ini, setelah menyampaikan hadis ini, Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm. Pada hari ini masing-masing manusia akan diberikan pembalasan. Masing-masing jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Sewaktu di dunia, la zulmal yaum, pada hari ini tidak akan ada kezaliman sama sekali. Nah, inilah hadis sahih yang menggambarkan kepada kita tentang penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan. Hadis ini dinyatakan hasan dan sebagian ulama lainnya sebagai hadis yang saleh, hadis yang benar, seperti Imam Al-Mundhiri, kemudian Syekh Al-Albani rahimahumullah taala, dan Ibnu Hajar juga membawakan sanad lain dari hadis ini dan menyatakannya dengan ucapannya isnaduhu saleh, sanad hadis ini adalah saleh, yaitu baik dan bisa dijadikan sebagai sandaran.
Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan, yang ini salah satu di antara Asmaul Husna yang kita wajib untuk mengimaninya, kemudian memahami serta mengimani kandungan sifat-sifat yang ada padanya. Setelah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan tersebut. Tentu saja pengertian Ad-Dayyan secara bahasa itu oleh Imam Ibnul Athir disebutkan dengan dua pengertian. Bisa diambil wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmat-Nya, atas semua kebaikan yang demikian banyak yang dimudahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk mendapat anugerah terbesar darinya, yaitu mengenal kandungan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, pada pagi hari ini kembali kita bertemu di majelis yang mulia ini, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab kebaikan bagi kita, sebagai sebab untuk kesempurnaan iman dan takwa kita kepadanya. Kita kembali lagi di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih Asma Allah Al-Husna. Fikih Asma'illahil Husna, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah serta kandungan sifat-sifatnya yang maha terpuji untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yaitu Ad-Dayyan. Ad-Dayyan. Ad-Dayyan yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha menghisap dan menghitung amal perbuatan hamba-hambanya dan memberikan balasan yang seadil-adilnya pada hari kiamat. Inilah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Asmaul Husna, nama-namanya yang maha indah, yang juga sangat patut untuk kita renungkan kandungan artinya. Dalam hal ini memotivasi seorang hamba yang beriman untuk selalu mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada waktu itu segala sesuatu akan diperhitungkan, segala sesuatu akan dibalas dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang
tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan dalam sebuah hadis yang panjang, beliau mengatakan, balagani haditsun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran. Sampai kepadaku sebuah hadis dari seorang sahabat yang mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashtaraitu ba'iran, maka aku membeli sebuah unta untuk saya tunggangi mendatangi orang tersebut agar bisa bertanya langsung kepadanya. Tsumma syadattu alaihi rahli, kemudian aku memacu kudaku menuju orang tersebut. Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi Syam. Maka aku pun berjalan menempuh perjalanan selama sebulan sehingga aku tiba di tempat sahabat itu di wilayah Syam. Fa'idha Abdullah ibnu Unais radhiyallahu anhu, maka ternyata dia adalah sahabat yang mulia Abdullah ibnu Unais. Ini kisah yang menarik sekali, menggambarkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup mereka. Sehingga mereka rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan seluruh yang ada pada mereka hanya untuk mengetahui sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu memang pantas untuk dihargai dengan sebesar-besarnya penghargaan. Karena dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, benar-benar akan menerangi cahaya hati manusia untuk memudahkan perjalanannya menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala lil bawab, Jabir pun mengatakan kepada penjaga rumahnya, kullahu Jabir alal bab, katakan kepada sahabat ini bahwa Jabir bin Abdullah di depan pintu. Faqala, maka dia bertanya, Ibnu Abdullah, apakah Jabir bin Abdullah? Aku katakan iya. Intinya akhirnya keluarlah Abdullah bin Unais, kemudian mereka berpelukan. Faqultu, maka aku katakan, hadisan balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Fa khasyitu an tamuta au amuta qabla an asma'ahu. Ada sebuah hadis sampai kepadaku dari riwayatmu, dari yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah qisas pada hari kiamat. Aku khawatir kamu meninggal dunia atau aku meninggal dunia sebelum aku mendengarnya. Maka kemudian sahabat yang mulia ini Abdullah ibnu Unais radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi subhanallah, ini kita perhatikan satu pelajaran penting untuk para penuntut ilmu. Orang-orang yang beriman, apalagi yang mengaku mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mulia sebelum kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang mereka memuliakan sesuatu yang pantas dimuliakan. Karena memang mereka rela untuk mengorbankan apa yang ada pada diri mereka guna memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu berharganya ilmu sunnah di hadapan mereka, sampai-sampai menjadikan mereka demikian menyesal kalau seandainya ada satu hadis pun yang luput dari pengetahuan mereka. Nah, ini seharusnya menjadi contoh bagi orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, yang dimuliakan dengan memahami ilmu sunnah, bahwasanya hendaknya kita mengejar sesuatu yang benar-benar merupakan kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mestinya kita berusaha untuk tidak bertindak, bersikap, memiliki kebiasaan sebagaimana orang-orang awam yang tidak mengenal kemuliaan ini. Yang mereka itu mengejar dunia yang semu,
Karena memang mereka tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan orang-orang yang dimuliakan dengan memahami ilmu sunnah, mengetahui keindahan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian dia ikut terpengaruh juga mengejar kemewahan dunia yang semu dan menjadikan angan-angannya selalu tergantung kepada perkara-perkara dunia yang pada hakikatnya merupakan kehinaan dan bukan merupakan kemuliaan. Nah, hadisnya yang dibawakan oleh Abdullah ibnu Unais ini saya lanjutkan, bahwasanya dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati au qala al-ibadu uratan gurlan buhman. Qala qulna wa ma buhman qala laisa ma'ahum syai'. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan. Semua manusia atau semua hamba-hamba akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan uratan, tidak berpakaian, burlan, belum disunat, dan buhman, tidak membawa apapun dari harta yang mereka miliki di dunia. Sama sekali tidak membawa apa-apa, cuma membawa dirinya sendiri. Itu pun dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian belum disunat, dan tidak membawa apa-apa. Qala qulna, kami para sahabat bertanya, apa artinya buhman ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, laisa ma'ahum syai', yakni mereka tidak membawa sesuatu apapun dari apa yang dulu mereka miliki sewaktu di dunia. Thumma yunadihim bisautin yasma'ahu man ba'uda kama yasma'ahu man qarub. Kemudian Allah memanggil semua manusia, menyeru kepada semua manusia dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Ini menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara yang bisa didengar, tapi jelas semua sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah menyeru pada waktu itu, mengatakan di hadapan semua makhluknya yang didengar oleh semua mereka, Anal Maliku, Anad Dayyan, aku adalah Al-Malik, yang maha menguasai, yang maha memiliki alam semesta beserta isinya. Anad Dayyan, aku adalah Ad-Dayyan, yang maha perkasa, yang maha memberikan balasan atas perbuatan dan amal hamba-hambanya. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nari an yadkhulan nara walau inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta ukissuhu minhu. Tidak sepantasnya atau tidak diperbolehkan seseorang dari penduduk neraka masuk ke dalam neraka padahal dia masih memiliki hak dari salah seorang yang akan masuk ke dalam sorga. Jadi tidak boleh kedua-duanya masuk ke dalam tempat yang telah mereka dapatkan sampai aku benar-benar mengkisosnya, sampai aku benar-benar memperhitungkan dan memberikan hak-hak tersebut. Jadi meskipun dia masuk neraka tetap ditunaikan hak-haknya sebelum masuk ke dalam neraka. Wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhula al-jannata wa li ahadin min ahli an-nari indahu haqqun hatta ukissuhu minhu. Sebaliknya tidak diperbolehkan seseorang dari penduduk sorga masuk ke dalam sorga dalam keadaan dia masih memiliki hak yang belum ditunaikan dari seseorang dari penduduk neraka sampai aku mengkisosnya, membalasnya, sampai aku menunaikan hak tersebut dengan sempurna. Hatta lautamatu, sampai pun itu berupa lautamah, tamparan. Sampai itu berupa pukulan atau tamparan. Qala qulna, maka kami pun bertanya, para sahabat Nabi SAW bertanya, kaifa wa innama na'tillaha yawma na'tillaha azza wa jalla uratan gurlan buhman. Ya Rasulullah, bagaimana bisa ditunaikan hak-hak mereka itu di akhirat nanti? Padahal kami waktu itu datangnya menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa apa-apa sama sekali. Bahkan pakaian pun juga tidak, dalam keadaan belum disunat dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa sama sekali.
Qala, maka pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda, bil hasanati was sayyiat, yang akan dijadikan sebagai bahan untuk menunaikan hak-hak tersebut adalah kebaikan-kebaikan, pahala-pahala amal, dan keburukan-keburukan dosa-dosa manusia. Maksudnya yang masih punya hak diberikan dari pahala orang yang pernah mengambil haknya. Kalau sudah habis pahala kebaikannya, maka akan diberikan dosa orang tersebut kepadanya, wal'iyadzubillah. Kemudian dalam sebagian riwayat dari hadis ini, setelah menyampaikan hadis ini, Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yaum. Pada hari ini masing-masing manusia akan diberikan pembalasan. Masing-masing jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Sewaktu di dunia, la zulmal yaum, pada hari ini tidak akan ada kezaliman sama sekali. Nah, inilah hadis sahih yang menggambarkan kepada kita tentang penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan. Hadis ini dinyatakan hasan, dan sebagian ulama menilainya sebagai hadis yang saleh, hadis yang benar, seperti Imam Al-Mundhiri, kemudian Syekh Al-Albani rahimahumullah taala, dan Ibnu Hajar juga membawakan sanad lain dari hadis ini dan menyatakannya dengan ucapannya isnaduhu saleh, sanad hadis ini adalah saleh, yaitu baik dan bisa dijadikan sebagai sandaran. Maka di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan, yang ini salah satu di antara Asmaul Husna yang kita wajib untuk mengimaninya, kemudian memahami serta mengimani kandungan sifat-sifat yang ada padanya, setelah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan tersebut. Tentu saja pengertian Ad-Dayyan secara bahasa itu oleh Imam Ibnul Athir disebutkan dengan dua pengertian.